Tadabbur ayat 73 surat Al-A'raf akan disampaikan oleh Bapak Haji Sa'ad Murdi. Kepada Bapak Haji Sa'ad Murdi dipersilakan. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihuda ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'du fa in asqal hadis kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah para sahabat Al-Quran yang terhimpun di Al-Sani, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kesehatan dan kesempatan. Pagi ini banyak nikmat kita terima dan tidak terhingga banyaknya. Pada ini kita diberi kesehatan dan kesempatan untuk hadir di Zoom ini. Semoga kita tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hadir di Zoom ini untuk membahas surah-surah Al-Quran. Di antaranya pagi ini kita membahas surah Al-A'raf ayat 73 di bawah bimbingan Buya Rizal didampingi oleh Pak Sanikum. Alhamdulillah kita dengarkan diskusinya bersama dengan panjang lebar sehingga kita dapat tambahan-tambahan ilmu dalam hal tata bahasaan. Selanjutnya kita bacakan tadabbur dari ayat surah Al-A'raf ayat 73. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ila thamud akhahum salihah qala ya qaumi abudullaha ma lakum malakum min ilahin ghairuh. Qala ya qaumi abudullah ma lakum min ilahin ghairuh. Qad ja'atkum bayyinatum mir rabbikum. Hadhihi naqatullahi lakum tanfazauha ta'kul bil ardi wa la tamassuha bisu fayahuzakum azabun alim. Sadaqallahul azim. Wa ila samud da'ahum salihah. Kami telah mengutus kaum Samud, itu saudara mereka itu Soleh. Qala ya qaumi abudullah ma lakum min ilahin ghairu. Dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada yang bagimu Tuhan selain Dia. Qad ja'atkum bayyinatum mir rabbikum, sungguh telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Tuhanmu. Hazihi naqatullahi lakum ayah.
ini adalah unta betina Allah untuk kamu sebagai mukjizat, sebagai tanda. Fazaruha ta'kul fi ardillah. Maka biarkanlah dia makan di bumi Allah. Wala tamassuha bisu'im fayakhuzakum azabun alim. Dan janganlah kalian mengganggunya dengan keburukan apapun, sehingga kamu ditimpa siksaan yang pedih. Berkenaan dengan ayat wa ila samuda ahohum solihah, itu dikatakan kami telah mengutus ke kaum Samud saudaranya Soleh. Pada ayat yang lain juga bunyi yang sama, cuma ditujukan kepada kaum Hud, bunyinya hampir sama dan sehingga hampir sama makna. Itu di mana wa ila adin ahohum, itu disajikan bunyinya sama, cuma beda siapa yang diutus dan ditujukan kepada siapa. Satu kepada kaum Samud, itu kaumnya Nabi Saleh, dan kaum Ad, dia itu saudaranya Nabi Hud. Tapi perintahnya sama. Qala ya mi'budullah, qala ya qaumi ibudullah malakum min ilahin ghairuh apala tattaqun. Dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada Tuhan bagimu selain Dia. Tidakkah kamu bertakwa? Itu ada beda di ujung ayat saja, tapi ayat pertamanya sama. Kemudian dalam surah Hud surah ke-11 ayat 28 Allah berfirman, ka'alam yaunau fiha ala inna samuda kafaru rabbahum ala bu'dal samud. Nah, di situ negeri itu tampak seakan tanpa bekas sama sekali. Ka'alam yaunau biha, seakan-akan mereka belum pernah disentuh di sana, belum pernah tinggal di sana. Jadi negeri itu hancur, seakan-akan tidak ada orang yang tinggal di sana. Begitulah demikian cepatnya mereka dihancurkan oleh guntur kasus ini, dan sehingga mereka hancur lebur seolah-olah mereka tidak pernah ada. Ala inna samuda kafaru rabbahum. Sesungguhnya kaum Samud telah mengingkari Tuhan mereka. Ingatlah bahwa kaum Samud telah binasa. Jadi kebinasaan mereka seolah-olah negeri itu tidak pernah ditinggali oleh seorang pun. Kemudian dalam surah Hud ayat 64 Allah juga berfirman, qala ya solihu qad kunta fina marjuwan qabla haza atanhana anna abuda ma ya'budu abauna wa innana lafi sakim mimma tad'una ilaihi murib. Itu mereka kaum Samud berkata, wahai Saleh, sebelum ini engkau benar-benar merupakan orang yang kami harapkan di tengah-tengah kami. Apakah engkau melarang kami menyembah apa yang disembah oleh nenek moyang kami? Sesungguhnya kami benar-benar dalam keraguan yang menggelisahkan terhadap apa yang engkau serukan kepada kami. Jadi kaum Saleh, itu dia katakan dia meragukan ajakan para nabinya. Kemudian kalimat qala ya qaumi ibudullah amalakum min ilahin ghairuh. Dia berkata, hai kaumku, sembahlah Allah dan tidak ada bagi kamu Tuhan selain Dia. Itulah ajakan para nabi, Nabi Soleh, Nabi Hud dan sebagainya sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian dijelaskan dalam surah Al-Anbiya ayat 25 berkenaan dengan ayat ini, itu dikatakan wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Kami tidak mengutus seorang rasulmu sebelum engkau, ditujukan kepada Nabi Muhammad, melainkan kami mewahyukan kepada mereka bahwa tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku. Jadi Allah langsung berbicara kepada Nabi Muhammad dengan firman-Nya ini bahwa tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku. Kemudian dalam surah An-Nahl ayat 36 Allah berfirman, walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut
Faminhum man hadallahu wa minhum man haqqat alaihi dhalalah fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana akibatul mukazzibin. Dikatakan sungguh kami telah mengutus seorang rasul untuk tiap-tiap umat untuk menyerukan kepadanya sembahlah Allah dan jauhilah Taurut. Jadi sembah Allah, jauhi Taurut. Itulah seruan kepada para nabi. Jadi itu bunyinya. Faminhum man hadallahu wa minhum man haqqat alaihi dhalalah. Di antara mereka ada yang diberi petunjuk oleh Allah dan ada pula yang tetap dalam keadaan kesesatan. Maka berjalanlah kamu di bumi, perhatikanlah bagaimana kesudahan orang yang mendustakan rasul-rasulnya. An-Nahl 36. Kemudian kembali kepada ayat yang kita bahas, qad ja'atkum bin bayyinatum mir rabbikum, sungguh telah datang kepadamu bukti dari Tuhan yang nyata dari Tuhanmu. Maka dalam surah Hud ayat 61 Allah berfirman, wa ila samuda ahahum salihah qala ya qaumi ibudullaha lakum min ilahin ghairu wa ansa'akum minal ardi wasta'marakum biha fastaghfiruhu summa tubu ilaih inna rabbi qaribun mujib. Ini kalimat yang hampir sama dengan yang kita bahas. Kepada kaum Samud kami utus saudara mereka Saleh. Dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selain Dia. Dia yang telah menciptakan bumi atau tanah dan menjadikan kamu sebagai pemakmurnya. Oleh karena itu, mohonlah ampunan kepadanya, kemudian bertobatlah kepadanya, sesungguhnya Tuhanku sangat dekat lagi maha memperkenankan doa hamba-hambanya. Kemudian dilanjutkan dalam surah yang sama ayat 62. Qalu ya solihu qad kunta fina marjuwan qabla haza atanhana an na'budu ma ya'budu abauna in wa inna lafi sakim mimma tad'una ilaihi murid. Nah, inilah jawaban kaum Samud kepada Nabi Saleh. Dia berkata, wahai Saleh, sebelum ini engkau benar-benar merupakan orang-orang yang kami harapkan di tengah-tengah kami. Apakah engkau melarang kami menyembah apa yang disembah oleh nenek moyang kami? Sesungguhnya kami benar-benar dalam keraguan yang menggelisahkan terhadap apa atau agama yang kamu suruhkan kepada kami. Dalam surah Asy-Syu'ara ayat 153 Allah berfirman, qalu innama anta minal musahharin. Mereka berkata, sungguh engkau hanya termasuk orang-orang yang terkena sihir. Kemudian ayat 64-nya Allah berfirman, ma anta illa basarhum misluna fa'ti bi ayatin in kunta minas shadiqin. Kau tidak lain hanyalah manusia seperti kami, maka datangkanlah tanda-tanda mukjizat itu jika engkau termasuk orang-orang yang benar. Inilah bantahan bukti puncak ketidakpercayaan para terhadap nabinya. Itu sehingga dia menantang bahwa dituduhkan kepada Nabi itu seperti orang kena sihir, kemudian dia tantang minta untuk didatangkan mukjizat. Kemudian Allah berfirman dalam surah Al-Qamar ayat kata, wa nabbihum annal ma'a kismatun bainahum kullu sirhim muhtadar gitu. Berilah tahulah kepada mereka bahwa air itu dibagi di antara mereka dengan unta betina itu. Setiap pihak berhak mendapat giliran minum. Jadi dalam tafsir dikatakan sehari untuk unta dia minum, sehari untuk penduduk kampung itu dia minum dari sumur yang sama. Jadi giliran. Kemudian dalam surah Syu'ara ayat 154 dikatakan qala hazihi naqatullaha sirhum walakum sirbu qala hazihi naqatullaha
sirbun walakum sirbu yaumim maklum. Saleh menjawab, ini seekor unta betina. Dia punya giliran minum dan kamu punya giliran minum pada hari yang telah ditentukan. Nah, itu suatu mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Saleh yang kemudian balik kepada ayat yang kita bahas, qad ja'atkum bayyinatun mir rabbikum. Situ ayat dikatakan sungguh telah datang bukti kepada yang nyata dari Tuhanmu. Kemudian kembali kepada dijelaskan dalam surah Al-A'raf 59 59, wa'budullah amalakum min ilahin ghairuh. Sembahlah Allah karena tiada Tuhan selain bagimu selain Dia. Ayat ini diulangi dengan beberapa ayat dalam surah yang sama dengan kalimat yang sama persis seperti dengan ayat ini. Akan tetapi mereka mendustakan ayat-ayat Allah, mendustakannya apa dikatakan itu dijelaskan dalam surah As-Samsi ayat 14. Fakazzabuhu fa'aqaruha padamdama alaihim rabbuhum bizambihim fasawwaha. Namun mereka mendustakannya, mendustakan kaum Nabi Saleh dan menyembelih unsa betina itu, maka Tuhan membinasakan mereka karena dosa-dosanya lalu meratakan mereka dengan tanah. Itulah yang terjadi. Nah, padahal bukti yang nyata telah didatangkan dalam surah Al-A'raf surah Al-Isra ayat 59. Allah berfirman, wa ataina samudan naqata mubsiratam fazalamu biha. Kami telah berikan kepada kaum Samud unta betina sebagai mukjizat yang jelas, tetapi mereka menganiayanya dengan menyembelihnya. Al-ayat Al-Isra ayat 59. Hazihi naqatullahu lah Qatullahi lakum ayat. Ini adalah unta betina untuk kamu sebagai mukjizat. Nah, salam surah Al-A'raf ayat 73. Kemudian perkataannya, qad ja'atkum bayyinatun mir rabbikum. Sungguh telah datang kepada kamu bukti yang nyata dari Tuhanmu. Dengan ayat yang sama, surah yang sama, ayat yang sama dijelaskan pula dalam surah Bayyinat ayat 90. Surah 98 ayat 1 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin munfaqina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Orang-orang kufur dari golongan ahli kitab dan orang-orang musyrik itu tidak akan meninggalkan kekufuran mereka sampai datang kepada mereka bukti yang nyata. Itu pertegas dalam surah Ali Imran, zalika natluhu alaika minal ayat. Al-ayat itu, itulah kisah Isa kami bacakan kepadamu Muhammad sebagai bukti-bukti kebenaranmu sebagai Rasul. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah tentang kisah-kisah para nabi, terutama di sini kita bicara tentang kaum Nabi Saleh. Itu menjelaskan kepada kita, mudah-mudahan dengan kisah ini akan meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, terima kasih. Apa yang saya sampaikan ini kebenaran semuanya datang dari Allah. Kalau kekeliruan itu adalah kelemahan manusia sebagai saya sebagai pentutur. Demikian, mohon dimaafkan atas kelemahan itu atau kekeliruan itu. Kepada Allah kami minta ampun dengan ucapan subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.